Sip. Nanti kan kok. Ayo kok. Kira. Ya Allah ya. Dalam situasi yang sehat walafiat, alhamdulillah. Awal mari kita berdoa dengan singkat, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara rapat hari ini, hari Jumat 18 April 2025, bertempat di rumah Ibu Hajah Khalifah Jam 13.00. jam 13.00 dimulai jam 15.00. Yang pertama adalah penyusunan pengurus IKAS Manita periode 2025 hingga 2030. Nanti langsung akan disampaikan oleh ketua terpilih, yaitu Bapak Anang. Kemudian yang kedua, acara masukan-masukan dan diskusi untuk setiap pengurus yang terpilih. Untuk acara berikutnya adalah disnatalis dan pengukuhan. Tumpengan itu ketiga. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita tutup dengan kita makan bersama, meresmikan dengan tumpengan, di mana tumpengan ini merupakan hal yang kebiasaan bagi kita suku Jawa, di mana dengan tumpengan maka di situ kita akan memberikan rasa yang nanti selamat dan lain sebagainya, supaya dalam kepemimpinan Pak Anang nanti bisa kompak, bisa guyup, bisa rukun, apa yang diprogramkan bisa tercapai, dan lebih dari itu semua alumni bisa kita rangkul dari setiap angkatan sampai di tahun 2025. Bukan begitu ya? Oke, saya kira demikian. Untuk itu saya serahkan acara ini ke Pak Anang untuk pembacaan penyusunan pengurus. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun acaranya molor, tapi kita tetap semangat untuk berkumpul pada hari ini untuk membahas tindak lanjut dari kemarin setelah terpilih sebagai Ketua IKAS Manita, diberikan tugas oleh Ketua sementara waktu itu Mas Anton untuk membentuk susunan pengurus IKAS Manita dalam waktu 1 minggu. Jadi nanti saya tetap meminta masukan dari Bapak Ibu untuk siapa-siapa yang duduk di dalam kepengurusan ini. Namun sudah saya draft, mungkin tinggal ada masukan atau bagaimana nanti kita rubah. Bahwa susunan dari struktur kepengurusan IKAS Manita, yang pertama terdiri dari pembina, kemudian ada penasehat, kemudian ada pakar atau ahli, kemudian ketua umum, wakil ketua umum, ada urusan alumni, dan wakil ketua umum urusan alma mater, kemudian sekretaris jenderal, ada wakil, kemudian bendahara, ada wakil, dan bidang-bidang, satu bidang organisasi dan legal, kemudian bidang humas dan protokoler, ketiga
admin media sosial dan promosi. Kemudian keempat, bidang informasi teknologi. Kelima, bidang dokumentasi dan arsip. Keenam, penggalian dana, bidang penggalian dana. Ketujuh, bidang UMKM atau basar. Kedelapan, bidang kesenian dan olahraga. Kesembilan, bidang sosial kemasyarakatan. Kesepuluh, penghubung sekolah. Dan ke-11, bidang inventaris IKA Asmaneta. Kemudian ditambah koordinator wilayah Malang Raya, Jabodetabek, Jawa dan luar Jawa. Hal ini memang sesuai dengan kepengurusan yang lama, tapi susunannya kemarin ada ketua harian, tapi sekarang sudah nggak ada karena kita nggak perlu ketua harian, karena kemarin persyaratan daripada ketua IKA Asmaneta kan harus domisili di Malang Raya. Jadi kita perlu wakil nanti. Kita lanjutkan untuk pembina. Untuk pembina kita tetap meletakkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tumpang sebagai pembina. Wakil ketua dan anggota penasihat itu ada Pak Agus Salis, kemudian Pak Suud, Pak Solikin Robyong, Pak Supriyadi, dan Bu Hertin. Ya mohon maaf karena yang alumni yang paling sepuh kita tempatkan di penasihat saja. Yang kedua adalah ini yang baru adalah pakar atau ahli. Saya mengusulkan ketuanya Muhammad Nur Mukhlas, kemudian wakilnya Mas Pak Yosep Riviono. Kemudian anggota ada mungkin Darmadi atau Bangun Permadi. Ini dewan pakar. Pakar ini untuk ya nanti ada rincian tugas-tugasnya Pak Trio. Kemudian ketua umum saya sendiri Anas Sugantanto. Kemudian wakil dibantu oleh wakil ketua urusan alumni. Saya menunjuk Mas Hadi Susanto karena ini hubungannya dengan alumni. Nanti tugasnya nanti saya bacakan. Kemudian wakil ketua urusan alma mater Mbak Anitri Trihendarini. Terus sekretaris jenderal Mas Masudi Kolil. Wakil sekretaris jenderal Mbak Novida. Kemudian bendahara tetap Mbak Tati Urdanisi. Wakil bendahara Mbak Lina. Kemudian bidang-bidang organisasi dan legal, ketua ini saya belum menghubungi. Kalau beliau bersedia adalah Pak Mujiloksono dan adiknya Mbak Khalifa Tio. Ini kan dia juga dari hukum. Kemudian humas dan protokoler kita menunjuk ketua Mbak Khalifa, wakilnya Mbak Neni, ada juga Ilva. Terus admin media sosial dan promosi, ketuanya Mas Didit. Wakilnya ini kita juga masih menghubungi Yanti, kalau dia bersedia masuk di kepengurusan berarti Yanti kita masukkan juga di kepengurusan. Kemudian bidang informasi dan teknologi ini juga usulan saya Mat Setio sama Mas Sigit. Ini di teknologi, untuk nanti tugasnya nanti saya bacakan di belakangan. Kemudian bidang dokumentasi dan arsip Mas Muftadin dan wakilnya Mas Abdu. Ini juga belum kita hubungi Mas Abdu. Kemudian yang paling krusial adalah penggalian dana. Di sini kita menunjuk Mbak Dini. Tapi nanti tetap saya minta saran dan usul dari teman-teman semua. Ada wakilnya Mas Gusairi dan Diarini. Kemudian UMKM kita menunjuk Bu Titin dan wakilnya Bu Lili. Untuk kesenian, bidang kesenian dan olahraga kita ketuanya Bu Tati Genta karena dia bidang seni. Kemudian wakilnya ada dua, Pak Jupri Baldi untuk olahraganya. Ini olahraga otak. Kalau olahraga fisik, olahraga fisik saya menunjuk Mas Bambang Sutrisno.
itu guru SMA Negeri Dampit. Dia ahli voli, dia juga di pengurus KONI juga kalau nggak salah. Kemudian sosial kemasyarakatan Mas Andi Ikhwanto, wakilnya Mas Taufik, penghubung sekolah, ketuanya Bu Zulma Zula, wakilnya Bu Intarti dan Bu Desi. Kemudian bidang inventaris IKAS Maneta, Pak Ngatui dan Mbak Yuni. Koordinator wilayah Malang Raya, ya ini usul saya adalah Mbak Ninis dan Lina Wulan Cahyani. Untuk Jabodetabek, setelah saya konsultasi dengan Mbak Anitri, mungkin masih tetap Mas Agus Dwi Saputra dan Ida Mahruroh. Untuk Jawa mungkin kita mengusulkan Dr. Kustaria. Luar Jawa ada Diana Tati Pindayati dan Firly Nuril Laili. Ya ini belum valid, tapi nanti minta usulan dari teman-teman semuanya. Baik, atau kita bacakan dulu untuk tugas-tugas biar tahu, kemudian nanti kita diskusikan. Kalau pembina jelas itu tugas kepala sekolah, kita berikan kepada kepala sekolah untuk memberikan pembinaan kepada pengurus untuk tercapainya misi dan misi organisasi. Kemudian untuk penasihat memberikan arahan kepada pengurus untuk efektivitas dan soliditas jalannya organisasi. Pakar, nah ini nanti pakar atau ahli ini melakukan penelitian terhadap kondisi terkini yang relevan dengan visi dan misi organisasi. Jadi tepat tadi Pak Etio kan katanya mau penelitian, nah ini kan bisa juga untuk peneliti bagaimana mengangkat potensi IKAS Maneta ini untuk sesuai dengan visi dan misi. Melakukan ekspektasi ke depan sesuai bidang kepakarannya untuk memberikan masukan kepada pengurus dalam menjalankan program kerjanya. Ketua umum jelas menyusun kepengurusan IKAS Maneta. Kemudian wakil ketua umum urusan alumni. Nah ini Mas Anton membantu ketua umum dalam bidang pendataan alumni atau database alumni mulai alumni pertama sampai terakhir. Jadi pas karena Mas Antoni senang untuk berkunjung mencari teman-teman alumni. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal, bendahara dan pengurus lainnya. Bersama Sekretaris Jenderal mewakili ketua umum untuk memimpin rapat atau menghadiri undangan-undangan dari sekolah maupun dari instansi lainnya. Untuk wakil ketua umum urusan alma mater, memfasilitasi alumni dalam hal penyediaan informasi perguruan tinggi dan pekerjaan dari sesama anggota alumni, menyediakan akses informasi bagi siswa yang masih bersekolah dalam hal penentuan karir dan jenjang pendidikan berikutnya. Untuk Sekretaris Jenderal sudah jelas membantu ketua umum dalam bidang administrasi, melakukan koordinasi dengan bendahara pengurus lainnya, membantu ketua bidang-bidang dalam mengagendakan kegiatan-kegiatan bidang dan seterusnya. Untuk bendahara membantu ketua umum dalam bidang keuangan, melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal, melakukan koordinasi dengan ketua-ketua bidang dalam penganggaran kegiatan implementasi dan pelaporan dan seterusnya. Kemudian untuk ketua bidang menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan bidang, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program yang terkait dengan bidang lain. Khusus untuk bidang informasi teknologi, membuat perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, perancangan database alumni atau perancangan website alumni. Kita harus punya website alumni. Untuk bidang dokumentasi dan arsip, merekam kegiatan IKAS Maneta dalam bentuk foto, video, merancang logo dan media publikasi seperti pamflet, ID card dan flyer. Bidang penyelenggara, mencari donatur dari alumni yang sukses, menyebarkan proposal kegiatan IKAS Maneta kepada pelaku dunia usaha atau mencari sponsorship. Bidang pasar, mendukung pelaku usaha UMKM dari alumni maupun dari siswa yang masih bersekolah, mendukung pelaku usaha UMKM seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan dan jasa. Bidang kesenian dan olahraga, mengadakan event yang berhubungan dengan kesenian, mengadakan pelatihan kepada siswa yang masih bersekolah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi siswa. Demikian juga untuk olahraga, mungkin bisa diadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan
alumni maupun siswa yang aktif. Sosial kemasyarakatan yang jelas sesuai dengan tugasnya Mas Andi itu mengunjungi alumni dan keluarga yang sakit, mengadakan takziah dan sebagainya. Untuk penghubung sekolah jelas menyiapkan kesekretariatan dalam kegiatan-kegiatan Kasmaneta, ikut menyambungkan kepada kepala sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kasmaneta. Bidang inventaris kantor bertugas untuk mencatat dan mengelola aset Kasmaneta, menyimpan barang-barang milik Kasmaneta, menyiapkan kebutuhan barang untuk acara Kasmaneta. Saya kira itu tugas dan tanggung jawab daripada pengurus. Jadi nanti yang tahap pertama kita minta masukan dari bapak-bapak, ibu tadi yang saya sebutkan untuk masuk dalam kepengurusan atau ditambah atau gimana. Buana belum masuk. Buana kita masukkan di penasehat, Pak. Saya kira itu mungkin yang belum masuk siapa, atau nanti ditambah lah sambil jalan. Saya kira sementara itu, Pak. Mohon untuk ditindaklanjuti untuk usulan-usulan. Terima kasih. Berarti langsung kita tunjuk aja ketua penasehat Pak Agus Ali Sulum dengan wakil ketua Pak Suud, anggota Pak Solikin, Pak Jualin sing tuwek Pak Suput. Tapi 80 dia, Pak. Terserah ya, Pak Suud atau Pak Agus? Pak Agus. Ayo sing ngene sing. Sud. Berarti ganti Pak Suud. Ya oke. Pak Suud. Kok sing ning arep aku gak masalah. Oh, ngono. Oh iya. Anggotane Pak Solikin, Robyong, Pak Supriyadi, Buana. Cukup ya untuk penasehat? Dok? Anu mana? Apa itu tidak sebaiknya sekarang di copy aja dari biar tiap orang bawa sendiri. Nah, ini kan belum valid, Pak. Nanti kita iya. Kan kita bisa Oh iya. Nanti kita fokus setelah kita perbaiki. Ada masukan dari siapa nih? Ini kan belum. Iya, Pak. Iya. Roma kan punya PR. Betul. Iya, ini belum valid, nanti kita fotokopi setelah selesai. Iya. Oke. Oh iya. Ini kan masih belum lengkap, Bu. Jeneng-jenengnya juga masih sepotong-sepotong. Lengkapnya siapa? Terus untuk pakar, kita mengusulkan tadi Mas Muklas, bagaimana, setuju ketuanya? Mas Sana. Saya dulu ya. Oh iya. Maaf ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Sepengetahuan saya, ya, ini nanti bisa dipakai bisa enggak. Kalau ada ketua umum, jangan sekretarisnya sekjen, sekretaris umum. Jadi ya dari sisi struktur, ya. Ya, Apa? Yang pertama, yang kedua, saya usul masukkan Wakasek di SMA Negeri 1 Dampit itu masuk ke dalam ya tumpang, maaf ya, karena saya 31 tahun di dalam. Jadi mulai dari pembinaan sertakan Wakasek itu sebagai anggota. Jadi pembina nanti itu bisa ditulis tim atau dewan. Dewan pembina, ada ketuanya, kepala sekolah, dan anggotanya wakil kepala sekolah. Sehingga kalau misalnya kita ada keperluan ke sana itu ibu kepala sekolahnya nggak ada, nah anak buahnya wakil kepala sekolah itu bisa menerima karena dia punya posisi sebagai anggota pembina, anggota dewan pembina. Jadi bisa istilahnya bisa dewan pembina atau tim pembina bisa. Jadi ya kok lebih pasnya itu dewan ya. Dewan pembina dan anggota pembina, termasuk penasehat. Kalau ada 4 orang atau 5 orang penasehat, itu tim itu sudah tim. Kalau tim itu bisa tim penasehat. Ya, jadi ada ketua, yang lain itu anggota, yang lain anggota.
Ya, gitu. Terus yang untuk ketua umum tadi sudah. Jadi kalau ada ketua umum, sekretarisnya sekretaris umum, bukan sekretaris jenderal. Ya ini hanya pengetahuan sepintas. Terus ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, bukan wakil ketua. Kalau wakil itu artinya mewakili. Kalau misalnya ketua umum nggak datang, tetapi kalau ketua 1 itu ketua. Katakan tadi bidang-bidangnya tadi mungkin ada berapa, Mas Ana? 11. Ada salah. Jadi itu ketua 1 bidang apa, ketua 2 bidang apa, dan seterusnya. Jadi statusnya bukan wakil. Jadi ketua membidangi. Nah itu tadi, membidangi bidang-bidang tadi. Termasuk sekretarisnya tadi, jangan sekretaris jenderal kedua, sekretaris umum. Nah, kalau ada di bawahnya itu katakanlah lebih dari 1. Kalau 1 bisa wakil, tapi kalau 2, 3 itu sekretaris 1 bidang. Nah, sekretaris 2 bidang dan seterusnya. Bendara juga begitu. Bendara jangan bendara dan wakil. Kalau bendara dan wakil itu artinya bendaranya 1. Nah, katakanlah ada bendara 1, walaupun tidak, katakanlah kalau 2 orang, katakanlah bendara 1. Jadi bendara 1 itu bendara. Nah, cuma di bagian apa? Katakanlah dia itu yang megang uang, misalnya begitu. Bendara 2 yang megang, katakanlah apa itu? Tabungan apa dan sebagainya begitu. Begitu juga kalau ada bendara 3. Nah, jadi dari sisi istilah, yaitu kita, maksud saya itu ya kita benarkan, jangan nanti sudah jadi ono ketua umum kok baru sekretaris jenderal itu. Nah, itu. Jadi begitu juga bidang-bidang yang lain. Jadi strukturnya dulu di-clearkan. Nah, sedang orang-orangnya, nah saya nggak mau ikut ini ya, dengan teman-teman muda ini yang mungkin lebih ngerti. Mungkin ada yang lain yang istilah-istilahnya yang agak bidang-bidangnya tadi mungkin juga itu rata-rata begitu. Ya, katakanlah bendara di bawah bendara tadi ada apa istilahnya Mas Ana? Wakil bendara. Bukan. Bidang-bidang. Nah, bidang-bidang itu masuk di mana? Jadi nanti secara struktur itu bidang itu di bawah apa, Pak? Ya di bawah nih, Pak. Di bawah ketua tuh, Pak. KB kan di bawah ketua gitu, Pak. Itu ya. Strukturnya kan artinya begini Mas Ana ya. Jadi ada ketua umum, ada ketua 1 bidang apa, ketua bidang apa, ada sekretaris umum, sekretaris 1 bidang apa, lanjutkan bidang apa. Setelah sekretaris bendara, ada bendara 1 atau mungkin kalau lebih dari 2, bendara itu bendara umum, maksudnya ya. Kalau lebih dari 3, bendara 1 itu hubungannya dengan apa, bendara 2 itu hubungannya dengan apa, bendara itu tugasnya dengan apa. Jadi masing-masing itu bendahara. Nah, kalau bendara dia punya tanggung jawab di bidang-bidang itu tadi. Nah, setelah bendara kalau tadi ada apa? Bidang ya. Nah, bidang itu masukkan ke bidang kegiatan. Ya, bidang atau bidang operasional. Jadi ketua bidang 1, ketua bidang 2 dan seterusnya. Jadi istilahnya agak kita naik begitu ya. Supaya nanti apa itu sip itu loh ya. Jadi dari sisi istilahnya sudah apa ya? Sudah benar gitu ya. Dari sisi istilah sudah benar. Jadi mohon ini apa ya? Seperti tadi pembina itu istilahnya apa? Dewan pembina nggak masalah. Tapi untuk penasehat itu tim saja. Karena kalau pembina itu secara itu kan di luar gitu Pak. Di luar struktur operasional itu ya, di luar. Tapi kalau penasehat bisa masuk. Ya, bisa masuk. Karena yang sering-sering kumpul-kumpul mungkin apa itu penasehat. Tapi kalau pembina itu kan kita hanya konsultasi statusnya sebagai apa konsultan gitu ya. Jadi masukkan Wakasek supaya kita kalau ketemu di sekolah itu kepala sekolahnya nggak ada, wakil kepala sekolah ke siswa nggak ada wakil kepala sekolah yang lain. Jadi kita bisa diterima dan apa itu
anggota pembina itu bisa memberikan pembinaan. Jadi nanti alasannya begitu. Mungkin ngaten masalah sih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain kita silakan Pak Solikin. Untuk Pak Ut, masukannya sekarang kita ke Pak Solikin, monggo. Solikin Makin, Prof. Jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita masih dikaruniai sehat, bisa berkumpul rame-rame. Mudah-mudahan dengan kegiatan ketua yang baru ini sesuai dengan apa yang saya katakan, guyub rukunnya ini sebagai mutu. Yang pertama ingin saya sampaikan, ini bicara menteri, waduh menteri ini Mas Anang, ini kabinet ini jumlahnya berapa tadi itu? Apa gemuk? Apa itu? Nggak ada. Prabowo lah kan gitu lah. Kita nanti nggak tahu lah. Gemuk itu nanti efisien apa enggak? Terus enggak gemuk itu efisien apa? Kekurangan apa enggak? Yang penting semua itu gemuk berjalan lancar, alhamdulillah. Nanti kalau sedikit, malah kurang gayeng. Yang olo-oloan itu nggak ada ini kalau sedikit. Terus yang kedua ini apa yang dikatakan oleh pertama tadi, saya ingat juga Pak Solikin ini juga Pak Solikin Intan. Maksud saya Pak Solikin Intan mungkin sesuai dengan moto kita, siapa saja yang akan kita rangkul itu mungkin bisa didekati. Karena kita sudah melihat sepak terjangnya orang itu juga dengan kita ini rupanya sudah iya itu. Tapi kita nggak tahu jiwa dalamnya, kita nggak tahu. Tapi mungkin ya yang tukang dekati biasanya Pak Endan ini. Pak Endan ini yang tukang dekati. Terus yang ketiga, yang terakhir ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Saud, saya juga salut sekali. Seperti halnya ini di DPR ini, ketua DPR siapa, tapi ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua sampai berapa ketua partainya berapa itu, pokoknya yang memenuhi syarat. Mungkin itu. Loh enggak, ketua DPR kan 1, tapi ya ketuanya 1 terus ketua 1 loh. Enggak, ketua 1, ketua 2 dari PKB, dari itu kan ketua 1, ketua 2, ketua 3 itu. 5 orang itu, tapi yang memenuhi syarat suara. Ya, lalu itu saya salut dengan sampean tadi gitu loh. Maksud saya itu gitu. Jadi tidak usah apa sekretaris jenderal dan sebagainya, ya yang penting yang sekiranya bisa dimengerti oleh semanita dari lulusan 79 sampai dengan lulusan 25. 24, 25-nya masih ujian ini. Dan yang selanjutnya mungkin dengan adanya jumlah kabinet ini keseluruhannya ini sudah memenuhi katanya tadi ada WA per lulusan, ada WA itu berarti kan 40 katanya dulu itu ada 40 itu. Ya, mungkin dari WA itu sebagai jembatan kita, jembatannya Pak Anang untuk menerobos yang motonya itu semua kita rangkul. Sebab kadang-kadang ini ada anggota WA itu yang aktif, tapi ketua WA-nya nggak aktif. Lah ini juga membingungkan ini. Gitu. Anggotanya WA itu mau masuk sungkan dengan ketua WA-nya, tapi ketua WA-nya pasif. Nah ini bagaimana nanti langkah-langkah yang kita ambil gitu. Iya, setiap angkatan kan punya WA. Seperti 79 ini saya Pak Agus, ketuanya Pak Agus, wakilnya saya, WA-nya itu. Jadi itu.
Lah, biasanya ketua grup itu ada itu. Iya. Nah, itu. Iya, admin ini kadang-kadang tapi untuk memasukkan anggota itu melalui ketuanya biasanya gitu. Iya. Loh. Enggak. Ya wis, pokoknya yang penting masalah itu. Sebab di tiap lulusan itu ada kelompoknya gitu. Gitu. Ini yang perlu kita semangati karena ini sudah berjalan berulang-ulang kumpulnya ya ini. Gitu. Yang penting mungkin apa bisa ditambah dengan yang lain. Sebab yang kita mulai awal saya tahu itu kumpulnya ya kita ini. Jadi sudah sepak terjangnya, tinggal Pak Solikin Intan ini juga tahu sepak terjangnya. Tapi mungkin kalau sudah kita dekati nggak mau ya itu walau alam itu. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sudah memberikan 1-2 patah kata. Kemudian yang lainnya, monggo Pak Supri. Terima kasih. Ini beri cedek beri. Kita tampung dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya singkat aja apa yang disampaikan oleh Pak Suud dan Pak Kin dan Pak Anton itu semuanya baik demi tujuan kita bersama-sama, demi tujuan kekompakan kita, demi tujuan untuk mensukseskan apa yang diprogramkan oleh Bapak Anang selaku Ketua Semaneta. Pada intinya Pak, kita menunjuk istilahnya apa yang dikatakan Pak Suud tadi. Kalau saya seksi itu intinya harus sesuai dengan bidangnya agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah itu. Jadi kalau itu sudah bidangnya saya kira sudah enak, dia sudah tahu terobosan itu. Satu itu. Yang kedua, apabila orang itu sudah diserai, jangan sampai ada sesuatu campur tangan, ada kata-kata yang nggak enak. Baik. Terima kasih Pak Pri atas masukannya. Mungkin ya. Kalau dari saya sih kalau struktur nanti kan kesepakatan ya. Nah, kan gitu. Setelah struktur ini nanti disepakati kapan kita bisa menghadap ke Ibu Kepala Sekolah untuk melaporkan seperti itu. Kemarin kakak saya sudah saya laporkan ketika nanti bertemu, soalnya Ibu Kepala Sekolah sekarang kan megang 2, jadi jarang ada di sini kan gitu. Sama Singosari gitu. Iya. Jadi setelah struktur pengurus deal oke, nanti kita baru amandemen AD dan ART. Nanti salah satunya yang perlu dimasukkan itu adalah tata cara pemilihan ketua. Jadi biar itu menjadi satu kesatuan. Nah, setelah itu selesai, nanti baru ya tadi kita konsolidasi ke dalam maupun keluar. Jadi ke dalam itu dengan SMA, keluar kita dengan alumni. Karena apa? Saya tahu dulu mulai awal pembangunan masjid itu juga sampai sekarang juga saya mendengar ada beberapa alumni yang masih menjadi donatur. Nah itu, cuma itu kan belum terkoordinasi dengan kita. Jadi mungkin kita waktu sowan ke Ibu Kepala Sekolah itu kebutuhannya ini apa, nanti kita share. Entah nanti dengan alumni misalnya kita kaplingan atau apa, nanti kita buat laporannya entah 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun ini berapa sih alumni kita yang ikut dalam misalnya bangun masjid, atau kebutuhan adik-adik kita di sekolah apa yang bisa nanti dihandle oleh dari alumni. Karena apa? Sekarang fasilitasnya lumayan, di aula itu juga besar, terus videotron besarnya juga bisa dipakai. Jadi itu
kurang tahu kalau itu. Kan jadi sekarang aula itu belakangnya ini videotron. Jadi kalau kita mau buat acara sekaligus ditampilkan video di situ, saya kira juga bisa. Kalau misalnya mau di lapangan, monggo. Jadi banyak asumsi. Jadi misalnya nanti kita disnatalis, terus kita bisa memberikan kenang-kenangan pada sekolah untuk adik-adik kita, kan nanti jadinya bermanfaat. Jadi itu. Jadi agar kita sekarang fokus untuk struktur organisasi ini, setelah itu konsolidasi. Nah, selama ini soalnya konsolidasi dengan misalnya baik itu anggota di alumni masing-masing atau misalnya Jawa dan luar Jawa, nanti penghubung juga ini misalnya ada dari adik-adik kita yang mau ke Jakarta. Nah, yang Jakarta kita hubungi untuk menyediakan misalnya entah penginapan atau apa kan gitu. Jadi dari saya itu kita selesaikan ini agar setelah itu kita bisa mendapatkan SK dari kepala sekolah untuk kita bisa action untuk IKAS Maneta di 2025 sampai 2030. Terima kasih. Oke, baik. Pak Khalil, terima kasih atas masukannya. Ada lagi? Iya. Wah, Pasi. buku itu bukan masalah yang urgent itu. Ya, bukan, enggak. Terima kasih, kamera kembali pada saya. Ya apa gini anak nyampe no? Enggak apa-apa ya. Saya nuwun sewu sekali. Saya minta maaf sama saya sekali. Saya cuman usul. Perjuangan kita kan masih panjang banget. Kita masih mau mulai dari nol, segalanya dari nol, sampai kas pun nol. Kan seperti itu. Nol. Saya minta maaf loh ya kalau saya lancang atau gimana, saya minta maaf sebelumnya, dan jangan dijadikan masalah kalau tidak disetujui kan gitu. Gimana kalau setiap ada pertemuan ini, jangan nyaut dulu loh ya. Gimana setiap ada pertemuan ini saya minta kelontangan, entah 2.000, entah 5.000, entah 10.000 sebentar. Karena apa? Saya sangat amat sungkan minta maaf pada Pak Jupri dan Mas Anang. Liane wong loro tok sing tak umek-umek. Lah mosok ate gak tak jugi wedang, Mas, Pak Jupri. Sampai tadi malam aku nggak japri Pak Jupri saking sungkane. Mas Anang sing tak todong lho lah, mek wong loro tok iku. Perjalanan kita masih panjang, pertemuan pun masih berlanjut. Kan misalnya oh jadi kayak apa-apa aku yo gak tega jeneng aku tuan rumah kan kayak gitu. Misalnya nggak iki aku yo gak tega anakku mesti ngamuk yo cok mah kayak ono nggak apa-apa. Lah mosok aku kan izin nang anakku lek terus-terusan anu ndak ada pertemuan gini-gini. Saya saya nggak minta banyak apa 2.000 apa 5.000, cuman seperti itu aja. Aku kesungkanan ambek Mas Anang, kesungkanan ambek Pak Jupri, ngono loh. Karena orang yang bisa tak mintai berdua itu, nggak mungkin aku yang lain, itu aja. Kalau itu disetujui, kalau nggak apa-apa. Wes anu, wes tak ublek-ublek Mas Anang maneh ae. Terima kasih, itu aja. Tapi atas kesadaran pribadi berapapun itu menjadi satu konsumsi bersama-sama. Oke, untuk itu ini tadi mungkin Pak Jupri juga menyanggah dulu. Ya toh? Alhamdulillah, barokah ya. Jadi gini Pak Kolib, ini nanti karena ini masih belum boleh dikatakan resmi dan sebagainya. Nanti kita organisasi kita itu resmi. Jadi kita harus punya kas. Setiap kegiatan yang ada itu harus melalui uang kas. Jadi bagaimana cara kita uang kas itu? Kelontang ini pun nantinya Mbak Kolib ya, tidak hanya untuk jenengan, tapi masukkan kas. Sehingga kas punya kegiatan seperti ini, itu mengambil uang dana kas. Jadi bukan dana pribadi dari Pak Anang atau dari siapapun ya. Seperti itu Mbak Kolib ya. Jadi selagi saya bisa, saya mampu, insya Allah saya akan bantu. Ya. Gitu.
menurut saya begitu Pak Kolib. Ini nanti agenda-agenda seperti ini kita punya sekretariat dan sebagainya. Pokoknya setiap ada kegiatan itu kita anukan dari uang kas. Ojo khawatir, tenang aja. Oke, baik, terima kasih untuk masukannya dari Bu Kholifa sehingga di counter sama Pak Jupri. Pak Jupri, kalau balik lagi ya kan ini sana sebulan gimana gitu loh. Mumpung ketemu KB ini. oh iya nanti. Oke, nanti kita bicarakan itu, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Pak Jupri dan Pak Anang sudah memberi sumbangsih yang sangat-sangat besar dari acara ini sehingga bisa berlangsung sampai sekarang ini. Kiranya semoga Allah memberikan amalan yang besar, ganjaran yang besar pada Pak Jupri dan Pak Anang. Baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Untuk mentopi Mas Harto. Ya, Mas Harto. Wah, luar biasa dari senior-senior kita ini untuk membahas struktur organisasi aja masih belum terbentuk, sudah banyak masukan, kritik, saran, bahkan urusan pribadi juga dimasukkan. Ya, gak apa-apa, terima kasih. Itu usul yang baik. Kembali kepada susunan struktur kepengurusan, kita sepakati dulu ya. Pembina tadi usulnya Pak Suud, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, disetujui? Kemudian penasehat, tadi tetap harus ada ketua Pak yang koordinir. Tadi Pak Suud ya ketua. Kemudian wakilnya Pak Agus Salis, anggotanya Pak Solikin Robyong, Pak Supriyadi, dan Bu Hertin atau Bu Ana. Disetujui? Terus untuk pakar, ketua Muhammad Nur Mukhlas, ini belum kita hubungi konfirmasi, tapi menurut teman-teman gimana? Karena dia punya keahlian dalam bidang macam-macam, ada di Dewan pernah, kemudian di Direktur PDAM pernah, dan juga di organisasi-organisasi yang lain. Kemudian wakilnya Pak Yosep Reviono, karena dia adalah dosen juga peneliti. Setuju? Setuju. Anggotanya kita kalau bisa Pak Bangun Pribadi, Bangun Perpati, ini belum kita hubungi. 95, kemudian Pak Darmadi kalau bisa. Ini anggota untuk pakar, Dewan Pakar. Kemudian kalau tadi ada usulan ketua umum, berarti gini Pak Suud, kita perlu wakil itu bukan untuk mewakili bidang-bidang enggak Pak. Memang kita bentuk, kalau memang ada wakil satu ya enggak apa-apa, kita bentuk wakil ketua umum 1 dan wakil ketua umum 2. Tetap wakil ketua umum 1 membidangi urusan alumni, Mas Anton tadi. Kedua Mbak Anitri. Jadi untuk sekretaris kita rubah menjadi sekretaris umum. Kemudian tetap kita perlu wakil Pak, wakil sekretaris untuk membantu tugasnya, bukan untuk membagi per bidang-bidang dah. Jadi tetap kita perlu perwakilan, mewakili Mas Kolil. Nah, kemudian bendara, gak apa-apa nanti kita masukkan bendara umum dan wakil bendara. Jadi tugasnya untuk membantu bendara umum, atau tadi sekretaris umum membantu sekretaris umum. Kemudian sekali lagi, disetujui atau enggak struktur tadi Pak Suud? Setuju. Kemudian bidang-bidang, dan nanti kan bidang-bidang ini membawai bidang organisasi dan legal. Nah ini tadi yang Pak Suud menanyakan ini di bawah mana? Kalau bidang-bidang otomatis ya di bawah ketua umum Pak. Kalau pertanggungjawabannya semua di bawah tanggung jawab ke ketua umum. Kemudian tadi organisasi dan legal, karena ini bidang hukum, saya menunjuk Pak Mujileksono meskipun belum saya hubungi. Dia kan alumni 82 dan adiknya Mbak Kholifa juga di hukum, nanti bisa kita hubungi melalui Mbak Kholifa. Ya, wes
nggak ada masalah, berarti legal hukum, nggak ada masalah, nanti kita hubungi. Kemudian humas dan protokoler, kita menunjuk tadi Mbak Khalifah, karena selama ini dia yang terdepan dalam arti ngoprak-ngoprak dan sebagainya. Kemudian ketuanya Mbak Khalifah, wakilnya Mbak Neni dan Mbak Ilva. Kemudian admin, kita setuju dulu humas dan protokoler. Sudah tahu tugasnya Mbak Khalifah, humas, tapi tidak boleh nggak boleh kenceng-kenceng ya, nggak boleh. Kenapa? Laki-laki siapa usulnya? Siapa usulannya kalau ditambah laki-laki? Mungkin Doni atau siapa gitu, terserah nanti dengan. Jadi jangan bikin yang ya nggak apa-apa, nanti kan tergantung suara mereka apa. Semua ini bagaimana, kalau ditambah ya kita tambah. Ini soalnya sudah 3 Pak. Kan karena tadi untuk apa mengakomodasi dari grup kita Pak, terutama harus masuk semua Pak. Kan ada tambahan-tambahan nanti nggak apa-apa. Kalau ada usulan dari Mas Doni kita coba hubungi. Kemudian admin media sosial, ketuanya Mas Didit. Kalau ya ini juga nanti sekalian ke Mbak Yanti. Kalau setelah ke Pak Solikin nanti ke Yanti, dia mau bersedia enggak masuk di apa? Di kepengurusan sebagai tetap admin media sosial. Tapi nanti saya tugaskan tetap Mas Didit membuat Facebook baru. Karena jawaban kemarin setelah Mbak Anitri mengkonfirmasi ke Yanti, dia mengatakan loh itu nggak ada IKA Semaneta, cuman alumni Semaneta gitu. Jadi merasa dia miliknya. Oke, nggak apa-apa. Tetap saya tugaskan Mas Didit untuk membuat FB baru dengan nama dan logo IKA Semaneta. Nah itu. Tapi tetap kita Yanti tetap kita coba hubungi, kalau bersedia tetap masuk sebagai wakil. Kemudian informasi dan teknologi. Nah ini kan untuk membuat website dan data-data alumni. Ini kan bagaimana kalau Setio ya, selama ini kan memang sudah banyak berkecimpung, cuma dia di luar struktur. Nah ini siapa yang menghubungi Setio dan Mas Sigit. Nanti ya kita yang di luar masih perlu mendatangi satu persatu. Untuk dokumentasi dan arsip tentunya Mas Mutadin dan wakilnya Abdul. Abdul ini kan juga pernah juga dari pengurus tapi nggak aktif. Tapi belum tahu, nanti kita coba untuk menghubungi kembali. Untuk seksi dana, penggalian dana, bidang dana, tadi saya menunjuk Bu Dini. Nah ini orangnya nggak hadir, dan Mas Kusairi. Kemudian di hari ini untuk UMKM atau Basar, Bu Titin dan wakilnya Bu Lili. Kesenian dan olahraga tadi Bu Tati Genta, kemudian wakilnya Pak Jupri Baldi. Ini kan kesenian dan olahraga kan kita bagi. Kalau kesenian mungkin Bu Tati, olahraganya Pak Jupri Baldi untuk olahraga yang otak berpikir, kemudian olahraga yang fisik Bambang Sutrisno. Sosial kemasyarakatan Mas Andi Ivanto dan Mas Taufik. Penghubung sekolah Bu Zulma Zula, Bu Intarti dan Bu Desi. Terus untuk inventaris kantor IKA Semaneta Pak Ngatui dan Mbak Yuni. Kemudian koordinator wilayah Bu Ninis ini belum juga kita hubungi, dan Lina Wulan Cayani juga alumni 91, biasa dia juga aktif ini. Kemudian Jabodetabek menurut informasi dari Mbak Anitri tetap Mas Agus Dwi Saputra dan Ida Mahfuroh. Kemudian Jawa Dr. Kustaria. Luar Jawa Diana Titik Windayati dan Fitri Nuril Laili. Bagaimana, bisa disetujui? Ya tolong nanti nama-namanya yang abjadnya bagaimana, kalau memang ada gelar coba dicantumkan yang benar bagaimana sebelum kita ajukan ke kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anang untuk perubahan-perubahan kepengurusan. Kiranya nanti bisa didiskusikan bersama. Ya, jadi nanti didiskusikan lagi sehingga nanti kapan kita rapat lagi, ya, bertemu lagi untuk menfitkan. Jadi laporan akhirnya setelah kita rapat lagi itu nanti sudah fit.
untuk kepengurusannya ya. Tetapi tanggal 3 itu kita akan diundang Bu Dini. Kalau difitkan di situ. Enggak apa-apa. Nah, ya udah sekalian. oh tanggal 3 ya. Oke, tanggal 3 Mei. Oke. Jam 10 ya, jam 10. Di mana? Oh ya di Pak Firi aja. Di Pak Kusairi tanggal? 3. Nah, difikkan lagi Mbak. Oke, nanti saya kira dibikin lagi ya. Dolawang. Dolawang ya. Biasanya nggak direjo. Ya. Balai desa Dolawang Adirejo. Kafe. Oh, Oke. itu yang saya mau sharing. Oke ya. Nanti tinggal kita tinggal konfirmasi di WA saja untuk fitnya kepengurusan itu nanti di Pak Koirul apa di Mbak Dini ya. Tetapi Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya terakhir di Tumpang ini tanggal 22 April, tanggal 21 ya, saya tanggal 21 harus Terakhir. maksudnya saya berdomisili di sini tanggal 21 April saya kembali ke Kediri, sehingga untuk memimpin rapat dan sebagainya nanti saya serahkan ke yang lainnya. Kita atau saya bisa ketemu rekan-rekan mungkin tanggal 5 Juli. Amin. Karena tanggal 6-nya itu kita punya acara itu ya di Senayan. Tapi saya usahakan kalau memang bisa 2 hari sebelumnya ya, saya 2 hari sebelumnya tanggal 4 itu sudah di sini ya. Itu. Ya. Jadi di sini. Saya kira itu mungkin ada beberapa yang mau memberikan masukan lagi sebelum kita tutup. Kalau Mas Andi kau ambil. Oh Mas Andi, Mas Andi sosial kemasyarakatan sudah masuk. Oh sudah masuk. Kafe masuk Pak. Iya. Oh ya, saya usul saya kalau bisa untuk Jenang mengkapi Bambang Sutrisno. Idamapura itu 85. Idamapura angkatan saya 86 di Jakarta. 86. Kepala sekolah SMP Al Azhar. Ya kan? Iya. Dia Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Makanya itu usul saya, karena saya tidak ada, nanti untuk rapat berikutnya Pak Muklas bisa didatangkan. Pak. Supaya iso kenal kabeh. Kalau sudah rapat pengurus lengkap nanti kita harus semua. Iya. Oke, saya kira demikian untuk acara rapat pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita pemotongan tumpeng, di mana dengan pemotongan tumpeng ini menandakan sahnya Bapak Ketua Umum IKA Semaneta yang terhormat Bapak Anang Sugiantanto Sarjana Hukum untuk periode Ketua Umum IKA Semaneta 2025-2030. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, sore hari ini, Jumat tanggal 18 bulan April 2025, hari yang baik, hari yang perlu kita syukuri bersama. Bahwa Ketua IKA Semaneta diresmikan dan ditandai dengan pemotongan tumpeng, dikukuhkan. Ya. Ila terus sallallahu alaihi wasallam sayyidil Fatihah. Ya jangan ya kan sekali ini sudah tadi. Alhamdulillah ini sayyidina bismillahirrahmanirrahim. Jadi video aja ya. Ya, video dodok. Semua aja di video. Piringnya siapkan. Piringnya siap. Pak Anang motong tumpeng. Tak kena Pak sing senior, terus Mas Anton. Pak Anang semotong. Satu. Sama Dodo. Aduh biung Itu Semua aja, semua dodok semua. Ini satu. Dua. Aku ya.
antar Pak gitu. Gue iki penak wis. Ngomong takkan. Yo lah, ini angin. Pak iki lo penakan. Penak. Tenang. Manuk sesuk tak ngono sesuk. Ya. Apa itu? Apa? Ada sahur.